Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya Awiyanti Narwansyah dengan NIM A401229096. Saya Nyai Madi Anitasari dengan NIM A401221116. Saya Aura Ramadhani Toha dengan NIM A401220086. Saya Yemima Abigail Putoy dengan NIM A401221106. Di sini kami membuat alat peraga yaitu panas. Sebelum kami menjelaskan alat peraga kami akan menjelaskan media pembelajaran yang telah kami buat. Di sini sedikit saya jelaskan tentang panas. Panas atau dalam istilah fisika itu adalah kalor. Merupakan energi yang berpindah akibat perbedaan suhu panas dari daerah bersuhu tinggi ke daerah yang bersuhu rendah. Jadi perpindahan kalor itu terbagi menjadi 3, yaitu Yang pertama, konduksi. Di sini pengertian konduksi adalah perpindahan panas yang terjadi karena sentuhan langsung dua buah objek. Penyebab terjadinya perpindahan panas ini karena suhu antara dua objek yang bersentuhan tersebut berbeda. Contohnya di sini ada pemanasan baja. Jika baja dipanaskan di lilin, maka panasnya akan merambat sampai ke tangan, sehingga kita akan merasakan panasnya juga. Baik, selanjutnya di sini ada radiasi. Radiasi merupakan perpindahan panas oleh gelombang elektromagnetik tanpa melibatkan partikel. Radiasi terjadi pada semua benda dengan suhu di atas 0 Kelvin. Selain itu, perpindahan kalor secara radiasi tidak membutuhkan media penghantar karena dapat merambat dalam ruang hampa, cair, gas maupun padat. Contohnya, sinar matahari, rasa hangat dari api unggun atau lilin, dan pancaran sinar lampu yang hangat. Rasa hangat dari api unggun. Nah, kemudian yang ketiga, perpindahan panas secara konveksi. Perpindahan panas secara konveksi terjadi karena perpindahan molekul yang membawa panas. Adapun contohnya yaitu terjadinya angin darat dan terjadinya angin laut. Setelah kami menjelaskan media pembelajaran kami, di sini kami akan melanjutkan menjelaskan alat peraga yang telah kami buat. Jadi di sini kami membuat alat peraga perpindahan panas secara konveksi. Di sini kami akan menjelaskan tujuan, manfaat, alat dan bahan, dan cara penggunaan kontak konveksi ini yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Jadi alat peraga ini bertujuan agar siswa memahami proses perpindahan panas secara konveksi. Dan fungsinya itu, kalau bagi guru, kegiatan pembelajaran ini lebih efektif, membantu kelancaran dalam kegiatan belajar mengajar, dan dapat digunakan sebagai media untuk menyembuhkan motivasi anak didik. Yang kedua yaitu, dan bagi siswa meningkatkan kegiatan belajar dan meningkatkan semangat belajar siswa. Baik, selanjutnya di sini untuk alat dan bahannya, yang pertama ada kardus bekas, kemudian yang kedua ada 2 botol bekas, yang ketiga ada kertas bergambar, kemudian yang keempat ada plastik, yang kelima ada lilin Di dalam. kemudian yang keenam ada batu pipih. Kemudian yang ketujuh ada gunting, yang kedelapan ada lem kertas, yang kesembilan dupa, dan yang ke-10 korek. Baik, selanjutnya di sini langkah pembuatan yang pertama, siapkan kardus terlebih dahulu. Kemudian pada bagian samping buatlah 2 buah lubang besar yang berjarak. Jadi bagian samping ini kita jadikan bagian atas. Jadikan bagian yang dilubangi sebagai bagian atas kotak. Kemudian siapkan 2 buah botol. Kemudian potong bagian atas dan bawahnya. Kita potong bagian atas dan bawahnya. Kemudian masukkan kedua botol yang sudah dipotong tersebut pada lubang yang sudah kita buat sebagai cerobong. Kemudian langkah yang ketujuh, tempelkan bagian bawah lilin pada batu pipih, kemudian letakkan di dalam kotak. Pastikan posisinya tepat di bawah salah satu cerobong. Kemudian buat pintu kecil dengan memotong bagian samping kardus di dekat lilin sebagai tempat menyalakan lilin. Pintu ini nantinya akan ditutup saat lilin sudah dinyalakan.
Kemudian, tutup bagian kardus yang telah digunting sebelumnya menggunakan plastik. Usahakan semua bagiannya tertutup dengan rapat. Terakhir, lapisi seluruh bagian kotak dengan kertas bergambar agar tampilan kardus lebih menarik. Selanjutnya di sini kami akan menjelaskan cara penggunaan dari kotak konveksi ini. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan dari kotak konveksi ini. Pertama, kita akan menjelaskan jika lilin tidak dinyalakan. Pertama-tama kita nyalakan terlebih dahulu dupa. Kemudian kita letakkan dupa di atas cerobong yang tidak ada lilin di bawahnya. Dapat kita lihat pergerakan asap. Asap tidak masuk ke dalam cerobong. Ini artinya tekanan udara di luar kotak dan di dalam kotak itu sama, yaitu sama-sama dingin. Kemudian kita coba jika lilin dinyalakan. Lalu kita letakkan lagi dupa di atas cerobong. Jika asap masuk ke dalam cerobong, maka ini artinya tekanan udara di luar kotak lebih tinggi atau lebih dingin dibandingkan di dalam kotak, sehingga udara akan bergerak ke suhu yang lebih hangat. Sekian dari presentasi kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.